Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya, Kang Didi, yang insyaallah kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kali ini sebagai orang yang ada dalam sebuah organisasi, tentunya kali ini saya akan mengangkat tentang bagaimana organisasi, apa itu organisasi, kemudian bagaimana itu organisasi, dan apa yang kita lakukan agar organisasi yang kita geluti ini senantiasa berada dalam kategori sakinah, mawadah, warohmah. Kira-kira seperti itu. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kalau kita bicara organisasi, kita semua sejak sekolah dulu pernah diajarkan, bahkan sering. Ketika ada LDKS, kemudian juga di kampus juga diajarkan ketika ada pendidikan-pendidikan dasar tentang kepemimpinan. Para pemateri sering bilang bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang atau kumpulan individu yang memiliki keinginan, tujuan yang sama. Maka dari itu, kumpulan individu ini adalah kumpulan orang yang memang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda pemikiran, berbeda pandangan, bahkan secara individu kita berbeda visi dan misi. Oleh karenanya, tidak mudah memang untuk menjadikan organisasi itu yang sakinah, mawadah, warohmah. Kalau kita kaitkan dengan organisasi ini dengan ilmu fikih, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana supaya organisasi ini menjadi organisasi yang sakinah, mawaddah, warohmah? Karena tadi organisasi itu adalah kumpulan individu atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Oleh karena kalau menurut saya, yang pertama yang harus kita lakukan dalam sebuah organisasi itu adalah, pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini sangatlah penting untuk menjadikan organisasi itu organisasi yang sakinah, mawaddah, warohmah. Betapa tidak, sahabat-sahabat sekalian, kalau seandainya dalam sebuah organisasi antara ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota tidak ada komunikasi, maka nanti akan terjadi yang namanya miskomunikasi, bahkan kecurigaan karena tidak ada komunikasi. Apapun itu, sekecil apapun itu dalam sebuah organisasi, cobalah untuk melakukan sebuah komunikasi. Apakah itu komunikasi top down atau bottom up, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini sangat penting. Kalau saja di sebuah organisasi tidak terjadi komunikasi yang terstruktur dan juga terukur, saya yakin organisasi ini akan banyak masalah, akan banyak konflik. Ya kalau dinamika itu biasa, tapi ini konflik yang akan membuat organisasi itu bukan malah menggapai tujuan, justru masing-masing saling menjegal tujuan-tujuan tersebut. Ini yang pertama. Dari insan kepada insan organisatoris, saya sarankan agar terus berkomunikasi. Ketua harus membuka komunikasi, wakil harus membuka komunikasi, sekretaris, bendahara, dan semua anggota harus mencoba untuk membuka komunikasi tersebut agar tidak ada fitnah. Kalau bahasa kininya kan tidak ada fitnah, tidak ada dusta di antara kita. Terlebih kalau organisasi ini sedang mengalami surplus keuangan yang banyak. Ini saya pikir harus matang dalam hal komunikasi. Yang kedua adalah untuk menjadikan organisasi itu organisasi yang sakinah, mawaddah, warohmah
adalah koordinasi. Koordinasi itu penting ya, karena memang di dalam koordinasi tersebut ada komunikasi. Koordinasi dalam artian setiap agenda, setiap program yang telah dibuat ini harus terorganisasi atau harus terkoordinasi supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Koordinir semua masing-masing anggota atau masing-masing bagian yang ada. Kalau memang di sebuah organisasi terbiasa dengan departemen misalkan, maka ketua itu harus bisa mengkoordinasikan apa-apa program yang akan dibuat dan akan dilaksanakan. Mana program yang prioritas dan mana program yang dinantikan atau bukan diabaikan, tapi dinantikanlah, tidak prioritas. Ini penting. Semua dikoordinasikan oleh sahabat-sahabat atau pengurus yang ada di lingkup itu semuanya. Kalau memang kebiasaan di organisasi memakai misalkan bagian-bagian, apakah itu sebuah bagian yang termasuk ke dalam sosial, budaya dan sebagainya, ini bisa dikoordinasikan dengan ketua. Kalau ini sudah terkoordinir dengan baik, maka saya yakin program apapun yang dicanangkan oleh ketua dan hasil dari rapat kerja yang telah ditentukan oleh semua sivitas organisasi tersebut, ini akan berjalan dengan lancar. Tanpa itu semua nanti akan terjadi miss, yang akhirnya program pun tidak berjalan. Yang ketiga yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi oleh insan organisatoris adalah konsolidasi. Konsolidasi ini sangat penting dilakukan agar semua elemen yang ada di organisasi tersebut merasa memiliki kepada organisasi. Kalau sudah terasa buah-buah perpecahan atau buah-buah di antara anggota yang sudah jarang bertemu, maka konsolidasi ini yang harus dikuatkan agar semakin solid. Dan ketika itu solid, apapun nanti yang dikerjakan, yang telah diprogramkan oleh organisasi, pasti akan berjalan dengan baik. Tanpa konsolidasi, semua nanti akan terjadi ketimpangan antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain. Yang terakhir adalah kolaborasi. Bukan hanya kolaborasi, tapi kolaborasi. Artinya apa? Sebuah organisasi tidak bisa berjalan dengan satu organisasi saja. Artinya kita sebagai insan organisasi A misalkan, sulit untuk berkembang kalau seandainya kita hanya mengedepankan organisasi kita saja. Maka butuh yang namanya kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan berbagai macam organisasi yang ada, kemudian aksi itu dikolaborasikan bersama. Cari program-program yang sekiranya memiliki kesamaan program dengan organisasi yang lain. Setelah memiliki mengidentifikasi itu, kita ajak mereka cari program-program mereka yang memang bisa dikolaborasikan dengan kita. Ini penting. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan bahwa tidak bisa kita berorganisasi kemudian bergerak hanya dengan organisasi kita. Berbagai macam elemen organisasi yang ada di negeri ini itu bisa menjadi stakeholder yang nantinya akan juga mengangkat harkat dan derajat organisasi kita. Dan itu pastinya akan membanggakan masing-masing individu yang ada dalam organisasi kita ketika nanti kita bisa bergandengan tangan dengan organisasi yang lain. Kalau itu terjadi, sakinah mawadah dalam internal organisasi akan terjadi, kemudian sakinah mawadah warohmah dengan organisasi yang ada di sekeliling kita pun pasti akan terjadi. Kalau itu semua sudah dilakukan, komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi dengan organisasi yang lain, saya bangsa ini, negeri ini tidak hanya memerlukan bantuan atau tidak mengandalkan pemerintah semata. Kan hakikatnya pemerintah itu pun adalah dari rakyat. Maka kita sebagai insan organisatoris harus berpikir ke arah sana, agar bangsa dan negara ini terbantu oleh anak-anak bangsa, tidak mengandalkan pemerintah, yang pemerintah pun sebetulnya adalah berasal dari rakyat itu sendiri. Mari bersama-sama kita wujudkan organisasi pemuda yang ada di wilayah kita masing-masing, terutama wabil khusus di Kabupaten Bogor lah, supaya bisa mengaplikasikan nilai-nilai tadi, komunikasi, kemudian koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah
yang harus diingat oleh insan organisatoris kepemudaan terutama, bahwa inti dari organisasi itu adalah kaderisasi. Kesuksesan pengurus hari ini adalah ketika dia bisa mencetak calon-calon pemimpin kepengurusan yang akan datang. Jadi kalau seandainya seorang ketua organisasi hanya ingin dirinya yang menjadi ketua sampai beberapa periode, saya pikir ini tidak mencerminkan jiwa pemuda yang mendambakan kaderisasi. Dimanapun sahabat-sahabat berdiri di sebuah organisasi, saya berharap dan menyarankan agar jalani apa yang ada dalam ADART atau peraturan organisasi masing-masing. Supaya apa? Supaya terjadi keindahan dalam berorganisasi, yaitu adanya kaderisasi. Kaderisasi yang terstruktur, yang terukur, dan nantinya mereka itulah yang akan membesarkan organisasi ke depannya. Dan harapannya adalah kita bisa menumbuhkan dari organisasi tersebut pemimpin-pemimpin bangsa dan negara yang siap menghadapi segala macam perubahan zaman ini. Itu sahabat-sahabat sekalian, saya pikir untuk perjumpaan kita kali ini terkait tentang tema organisasi. Mudah-mudahan kita semua bisa berorganisasi dengan baik, karena kalau tidak berorganisasi dengan baik, apalah artinya kita berorganisasi. Organisasi itu untuk mengaktualisasikan diri, jadi manfaatkan organisasi untuk mengaktualisasikan diri dan untuk mencetak kader-kader bangsa dan negeri ini ke depannya yang lebih kuat dan tangguh. Sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.